Satu kata untuk Arjulan Podcast. Iya. Satu kata. Iya, satu kata. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Arjulan di rumah, Bapak Ibu wali murid yang ada di rumah, kembali berjumpa dengan acara kita di program kita di Arjulan Today. Tentunya masih di dalam program yang informatif, menarik, mendidik, sekaligus unik. Nah, di mana lagi kalau bukan di Arjulan Today. Nah, hari ini Pak Fu sebenarnya dalam apa ya? Dak-dikduk, agak gemeteran. Ini tangan masih kedinginan. Kenapa? Karena hari ini di podcast Arjulan kedatangan seorang tamu istimewa. Nah, ini seperti janji Pak Fu pada kalian semua bahwa nanti di podcast ini akan didatangkan tamu-tamu hebat yang istimewa. Salah satunya beliau. Siapa beliau? Kita berikan sambutan, kita berikan tepuk tangan buat beliau, Ibu Camat Semampe. Terima kasih. Assalamualaikum Bunda, sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustaz. Ngaten nggih. Alhamdulillah hari ini walaupun di tengah-tengah kesibukan beliau masih menyempatkan untuk menyapa sahabat Arjulan di rumah. Nah, tapi untuk lebih tahu lebih dalam tentang beliau, Pak Fuad akan sedikit menyampaikan informasi mengenai beliau. Yang kalau misalnya beberapa waktu yang lalu di Surabaya terkenal ada emaknya Surabaya, emaknya Surabaya, Bu Risma, yang sekarang beliau jadi Menteri Sosial Bunda. Di Semampir juga ada. Beliau ini adalah emaknya Semampir. Saya perkenalkan Pak Fuad, perkenalkan sedikit tentang beliau. Nanti kita akan bincang-bincang lebih dalam tentang beliau supaya kalian semua di rumah, ternyata kita punya emak Semampir itu jempolan. Beliau bernama Ibu Haja Siti Hindun Roba Humaidiyah, SPD SEMSI. Wow, itu gelar. Pak Fu itu hanya punya satu gelar, itu berapa tahun ya? SD 6 tahun, SMP SMA 12 tahun tambah 4 tahun baru dapat satu gelar. Beliau ini gelarnya ada 3, SPD, ada SE, ada MSI. Nanti kita tanya-tanya beliau berapa tahun itu dihabiskan beliau untuk mendapatkan gelar-gelar tersebut. Itu mengingatkan saya tentang Bunda. Ada talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi itu Bunda. Jadi dari gendongan ibu sampai kemudian nanti kalian lihat long life for education seperti itu. Nah, nanti kita akan lebih tahu lebih banyak tentang bagaimana perjalanan karir beliau, riwayat pendidikan beliau, dan pesan-pesan beliau seperti apa. Langsung mohon Bunda, selamat datang kami ucapkan di podcast kami, di Arjulan Podcast. Ini ruangan yang sangat sederhana, tapi ini atas prakarsa Bapak Kepala Sekolah. Kami diberi tempat untuk berkreasi, memberikan pelayanan yang terbaik buat sahabat-sahabat Arjulan. Sahabat Arjulan itu kami menyebutnya itu untuk siswa-siswi kami yang ada di rumah. Ya sekarang memang kita tidak bisa belajar secara langsung. Bunda, pertanyaan pertama. Nah, seperti tadi, ini ada SPD SEMSI Bunda. Nanti tolong diceritakan supaya sahabat-sahabat Arjulan di rumah tahu ternyata pendidikan itu penting. Walaupun nanti ada yang ada fakta yang nanti kalian akan tahu. Ternyata tidak banyak perempuan yang jadi camat di Surabaya. Nanti monggo Bunda masalah pendidikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala nikmatillah. Bahagia sekali saya bersama anak-anakku tercinta di SDN tempat ini. ini, di SDN 9 ini. Tentunya mewarnai kegiatan pembelajaran anak-anakku tercinta. Dan sebenarnya panjang sekali ceritanya, namun Ibu berharap kalian menjadi orang yang sukses lebih dari yang Ibu harapkan. Memang dari pendidikan tentunya mulai dari SD. Kebetulan Ibu anaknya tentara. Wah. Jadi
sangat keras Disiplin- sekali pendidikan disiplin beliau. itu, nggih. Betul. Jadi pagi itu harus sekolah di SD, sorenya sekolah madrasah, Nggih. malamnya harus ngaji. Jam 9, jam 10 itu masih belajar. Nah, Setelah itu tuh. baru kita boleh tidur. Setelah semua sholat tepat waktu, Nggih. karena memang di saat kita usia 3 tahun itu sudah mempunyai mukena semuanya, karena memang kami mempunyai 9 keluarga, 9 saudara. Jadi 9 bersaudara gitu. 9 bersaudara. Keluarga besar berarti. Betul, iya. Setelah lulus SD, keluarga kami langsung diarahkan oleh orang tua kami. Nggih. Satu di Gontor, kakak saya yang pertama, Ponorogo. yang kedua Gontor juga itu Ponorogo, demikian. sahabat Tarjilan. Iya, betul, di Gontor Ponorogo. Terus yang kedua juga demikian, yang perempuan kebanyakan di Tambak Beras. Jadi Jombang. di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras. Terus ada yang di Peterongan. Jadi Kebetulan santri bunda ya. santri. Keluarga santri ngaten ya. Keluarga santri. Keluarga tentara yang santri. Itu walaupun dari pesantren Nggih. kami merasa tidak dalam arti harus optimis untuk mencapai cita-cita yang diharapkan. Karena apa? Kalau kita sudah mempunyai dasar ilmu agama, Nggih. dengan cara apapun kita bisa maju, ya. Tidak hanya berhenti di situ saja, Nggih. tetapi kita berusaha untuk mewarnai kegiatan-kegiatan yang umum. Nggih. Di samping itu, Ibu lulus SMA saja sudah aktif di organisasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri ABRI, di Oke. FKBPI, di KNPI, Jadi sangat di aktif. AMPI, dan alhamdulillah dari perwakilan wilayah kami bisa mewarnai seluruh kegiatan yang ada. Nggih. Malamnya kami kuliah. Nah, Jadi paginya juga beraktivitas, malamnya ditambah kuliah lagi. kuliah. Jadi pagi itu kami kerja, Ustadz. Nggih. Sudah mulai kerja. Sudah mulai kerja juga? Sudah kerja. Sangat mandiri kalau seperti itu. Jadi bisa menghasilkan uang sendiri. Betul, Nah itu betul, perlu betul. dicontoh, perlu dicontoh. Nggih. Katanya kan ala ilmu bila amalin Kasyajarul kasyajarul bila bila tamarin. tamarin, nggih. Nah, ini yang harus benar-benar kita aktualisasikan Nggih. dalam kehidupan bermasyarakat ya. Nggih. Tidak hanya biasanya anak-anak di sini kan pinter ngajinya, luar biasa ngajinya. Madura. Jempol buat Madura. buat saya ya. Karena apa? Anak-anak ngajinya itu udah bagus. Nggih. Tinggal kita memodifikasi bagaimana ngaji itu di-mix dengan pengetahuan umum. Betul, betul. Ini semakin luar biasa. Tidak hanya kita mengandalkan ngaji, tetapi secara umum mereka tidak bisa menguasai permasalahan. Saya yakin kalau anak-anak ini bisa mengkombinasi antara ilmu agama dengan ilmu umum, mereka tidak hanya menjadi camat, Berimbang. jadi camat yang luar biasa, Alhamdulillah. jadi Amin. wali kota yang luar Amin, biasa, siapa tahu. jadi presiden yang Nah, luar biasa. itu. Karena apa, Ustadz? Memang ada beberapa yang tidak saya ketahui Nggih. selama kami di sini hampir 7 tahun. Ini banyak orang-orang dari Semampir ini yang sukses. Nggih. Kemarin kebetulan telepon ke kami, Bu, saya mau ngurus KTP saya hilang. Loh, Bapak warga mana? Saya warga wilayah Semampir. Semampir. Kebetulan menyampaikan begitu. Ternyata beliau ketua BNN Malang, Kabupaten Malang. Jadi Kolonel, jangan minder, ya. jadi anak Semampir itu tidak boleh minder bunda ya. Nah, Itu Nggih, betul. Terus ada lagi mereka yang jadi jaksa Nggih. ya di luar sana, Bu. Kebetulan ayah saya meninggal, kami Nggih. ngurus surat keterangan waris. Silakan kami bantu. Kami Nggih. tidak pernah memilih mana masyarakat yang tidak mampu, mana masyarakat yang sebagai mampu. bentuk pelayanan. Betul, kami memprioritaskan pelayanan yang prima, pelayanan yang baik terhadap Nggih. siapapun yang membutuhkan. Bagaimana kami ini mewujudkan khairun nas anfa'uhum linnas, Pun sebaik-baik manusia. itu berlaku untuk memberikan pendidikan manfaat juga ya kepada bunda orang ya. lain. Iya. Misalnya surat keterangan SKM atau segala macam yang untuk Betul. pendidikan juga. Jadi sangat dipermudah. Iya, Nah, termasuk ini- contohnya ini ya, kami peduli terhadap
warga di sini Nggih. ya, warga yang tidak mampu dalam masa pandemi ini. Seperti tadi. Iya, seperti tadi yang Kegiatan-kegiatan. kita lakukan. Nanti ada foto-fotonya ketika kegiatan Nah. penyaluran bansos untuk siswa-siswi kita ya. Betul, iya. Nah Bunda, ini yang menarik Bunda, ada satu gelar yang sama antara SPD sama SI. SPD itu sahabat terjual itu sarjana pendidikan S1, kemudian SE itu sarjana ekonomi S1 juga. Ini bagaimana cara menempuhnya? Dan sebentar saya potong lagi bahwa ternyata ketika jenengan punya gelar SPD maka sebenarnya berhak menjadi guru kan Ya. seperti itu. Nah ini bisa diceritakan. Caranya bagaimana membagi waktunya? Jadi tahun 88 kami masuk di perguruan tinggi. Terus yang penting kami sekolah dulu, tidak melihat nanti akan bekerja di mana, akan bekerja di Yang mana. penting belajar dulu. Belajar dan belajar. Menuntut ilmu dulu. Akhirnya kita masuk di sekolah keguruan. Setelah di keguruan dari pekerjaan itu kebetulan kami di protokol wali kota hampir 20 tahun di sana. Setelah 20 tahun kami pindah di beberapa tempat di Kasubag Dokumentasi di Humas. Setelah itu di Kominfo kasih kelembagaan komunikasi. Itu sejak tahun berapa Bunda? Mulai. Nah ini langsung lanjut ke yang kedua tentang karir kedinasan. Iya. Sejak tahun berapa itu? Saya bekerja mulai tahun 87. 87. Hampir 30 tahun, 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Nah, kalau masalah karir secara kedinasan nggih Bunda. Saya mengikuti jenengan itu kan kalau dari awal saya kurang paham. Cuma yang saya tahu itu mulai dari jenengan Lurah Ampel, Kelurahan Ampel itu saya mulai tahu. Kemudian jadi camat Semampir ini mulai tahun 2014 sampai sekarang, jadi sekitar 7 tahun. 6 sampai 7 tahun. Iya. Artinya Nana bahwa ketika 7 tahun beliau kemudian menjadi camat Semampir, diberi amanah menjadi camat Semampir, nggak mungkin dong diberi waktu yang lama kemudian tidak berprestasi. Nah, seperti itu Bunda. Jadi selama karir itu Bunda, kemudian diberikan tempat di daerah Surabaya Utara yang notabene katanya orang-orang yang daerah tengah katanya Surabaya Utara itu orang yang inilah. Nah, yang ingin saya tahu suka duka jenengan pripun menjadi camat Semampir selama 7 tahun. Tentunya kami merasakan banyak sukanya lah dibanding dukanya, mengingat memang bagi saya pribadi maupun dalam kedinasan, memang masyarakat Semampir ini saya anggap sebagai masyarakat yang luar biasa. Punya Kalau kita potensi sekali. Kalau kita menghargai dimanapun, tidak hanya masyarakat di Semampir. Kalau kita menghargai, saya yakin mereka akan lebih menghargai kita. Kalau ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak bisa dikomunikasikan, saya berusaha untuk komunikasi, baik itu dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dengan person itu harus kita hadapi dengan santun, dengan baik. Memang karakternya agak keras. Ya, karakternya memang agak keras. Dan kita harus bisa meletakkan diri. Katakanlah kalau ada kegiatan hall gitu ya, saya tidak akan di depan. Saya tahu saya perempuan dan yang di depan itu adalah kaum laki-laki. Nah, begitu saya sambutan, saya muncul sedikit saja, tidak akan menonjol dari beliau. Terus untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak difahami oleh masyarakat, kami berusaha untuk memberikan pemahaman pada masyarakat, baik itu melalui door to door, kita berikan melalui RT RW, kita mengajak semua elemen masyarakat yang ada di sini. Dengan demikian, Ustaz, tidak ada kesulitan yang saya hadapi selama ini. Istilahnya kalau orang Madura itu mereka dihargai ya sandas-sendase dikekno. Loyalitasnya mereka itu kita akui, loyalitasnya kita akui. Memang agak keras tapi loyalitasnya kita akui. Kalau kita datang aja contohnya ya, kita ke RW gitu ya. Padahal kami tujuannya jalan, lihat saluran, lihat mereka sudah nyiapkan. Makanya kadang-kadang saya sering mendadak itu istilahnya sidak. Sidak saya hanya datang saja pantau sungai saluran yang banyak sampahnya, saluran yang harus dibenahi. Mereka sudah nyiapkan minuman, entah walaupun hanya sekedar suguhan. Ini kan satu penghargaan. Jangan nilai suguhannya itu hanya gorengan entah apa, tetapi mereka berusaha untuk menghargai kita. Itu yang
yang perlu diangkat jempol. Yang saya tahu dari jenengan ini, mohon maaf kalau jika saya salah, yang saya tahu dari jenengan itu adalah kalau sosok emaknya ya kita nggak mana ada sih ibu yang tega kepada anaknya. Pasti kalau kasih sayang ibu itu sudahlah. Tapi yang saya berikan kredit poin itu adalah tegas. Itu saya akui, tegas. Jadi emak-emak yang tegas. Jadi sifat kasih sayangnya iya, tapi juga punya ketegasan. Nah, sahabat Rajulan di rumah, jadi walaupun di tengah pandemi ya, memang ada anjuran dari pemerintah untuk lebih banyak berada di rumah. Tapi karena beliau bukan melanggar peraturan itu, tapi justru tugas beliau, karena beliau diamanai sebagai camat, maka beliau kemana-mana. Jadi resikonya juga besar di tengah pandemi seperti itu. Tapi beliau di mana-mana ada. Kemarin saya juga melihat ketika vaksinasi di Kelurahan Wonokusumo, di SMP sebelah, kemudian pasti ada bercamat. Jadi walaupun di tengah pandemi, itu menandakan anak-anak bahwa walaupun beliau tadi sempat mengatakan bahwa karena perempuan, tapi tidak ada yang kemudian tidak bisa dilakukan oleh seorang perempuan. Buktinya pendidikan beliau sangat, bahkan 3 gelar ini. Saya ingin tahu data, Bunda. Saya sendiri nggak punya data. Mungkin nanti sahabat Rajulan juga, terutama yang cewek-cewek ini. Di antara 31 kecamatan yang ada di Surabaya, camat cewek itu ada berapa? Camat yang perempuan? Iya, ada 7. Ada 7. Bunda ini termasuk salah satunya. Jadi catat anak-anak, dari 31 kecamatan yang ada di Kota Surabaya, ada hanya 7 wanita yang jadi camat, termasuk Bunda ini. Itu menandakan bahwa perempuan bisa. Gitu Bunda ya. Jadi buat sahabat-sahabat Rajulan, terutama yang cewek-cewek, jangan patah semangat. Cita-citanya apa? SMA. Wah, kecil. Lihat dong, ibu camat kita, emak semampir kita, sampai S2, S1-nya aja 2 kali, SPD sama SE. Luar biasa Bunda. Nah, kemudian yang terakhir Bunda, mungkin ada harapan dan pesan-pesan buat sahabat Rajulan di rumah, buat wali murid yang ada di rumah. Ini menghadapi pandemi Bunda. Pembelajaran selama 2 tahun, memang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, kita lewat daring. Kami sudah diberikan fasilitas begini mewah, kalau bagi kami mewah oleh Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Belum lagi misalnya ini hanya sebagian kecil Bunda. Saya ingin cerita sedikit saja bahwa kita tiap hari itu guru itu wajib meet. Jadi walaupun 1-2 anak tetap dilayani pakai daring, kita pakai Microsoft Teams, pakai Meet. Kemudian belum lagi tugas-tugas yang lain secara online. Nah, ini salah satunya adalah membuat podcast yang baru sekitar 3 bulan. Nanti kami juga mohon di-subscribe channel kami. Namun harapan jenengan atau pesan jenengan buat sahabat Rajulan di rumah, walaupun di tengah pandemi belajarnya harus bagaimana. Monggo Bunda, pesan. Ya, terima kasih. Tentunya saya berharap walaupun masa pandemi ini kalian harus semangat belajar dan belajar. Karena apa? Terima kasih Pak Kepala Sekolah sudah memfasilitasi ruangan sekecil ini, tapi sudah saya anggap mewah ini dan bagus sekali untuk memberikan motivasi anak-anakku tercinta. Kenapa demikian? Di wilayah Semampir ini banyak anak-anak yang masih di luar sana itu mainan di tempat-tempat game dengan alasan tidak punya internet Bu, ini kami belajarnya di sini. Numpang. Sebenarnya tidak, mereka saya yakin kalau untuk anak-anak apa sih yang tidak, orang tua itu betul, saya yakin mereka akan mengusahakan yang terbaik untuk putra putrinya. Walaupun ada sedikit permasalahan, tetapi itu bisa diatasi oleh keseluruhan, dan pemerintah kota juga memberikan ruang kepada anak-anak bahwa mereka harus belajar dan belajar. Kalau memang mereka tidak mampu, bagaimana kita ini berusaha untuk membantu mereka dengan mengusahakan melalui MBR, melalui kegiatan-kegiatan yang lain. Dan tentunya saya berharap pada anak-anakku tercinta tetap harus belajar dan terus belajar, semangat menjadi orang yang sukses. Dan insya Allah kalau ada kemauan pasti ada kemampuan. Kalau ada kemampuan kalian pasti bisa dan pasti bisa. Harus ditanamkan di dada kita, Ustadz gitu itu. Jadi saya harus bisa. Bisanya apa yang diharapkan dicapai. Ini doa bahwa kita dengan menepuk dada ini, kata Allah, ana inda dzanni 'abdi. Aku sih menurut sangka hambaku saja.
kalau sangka hambaku baik, maka aku akan baik. Nah, ini takdir bisa dirubah dengan cara apapun, dengan cara doa. Nah, ini dan juga belajar, insya Allah dengan belajar mereka pasti mampu mencapai tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Okay. Nah, harapan pandemi lekas hilang, Bunda? Ya, harapan pandemi ini kami menyampaikan pada anak-anakku tercinta, jangan lupa selalu menjaga 3M agar pandemi ini segera berlalu. Bener. Terus COVID-19 sudah hilang, ya, amin, perekonomian semakin meningkat, dan insya Allah hasilnya itu, hasil perekonomian ini sangat luar biasa. Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota bahwa setiap orang harus bisa menghasilkan 7 juta dalam 1 kakak. Itu harapan beliau. Artinya harus produktif. Betul, produktif dalam arti beliau itu mengharapkan warga Surabaya itu sudah tidak ada lagi yang tidak mampu, dan mereka akan mempunyai keahlian, mempunyai kemampuan di bidangnya masing-masing. Dengan begitu perekonomian semakin meningkat dan insya Allah dengan hasil yang baik. Amin. Jadi itu anak-anak bincang-bincang kita dengan Bunda Camat. Semoga harapan beliau, pesan-pesan beliau, sekali lagi jangan lupa, kalau kalian ingin COVID-19 cepat hilang dari Indonesia, maka jangan lupa protokol kesehatan harus disiplin dilakukan. Seperti itu, Bunda. Satu, wajib pakai masker. Wajib memakai masker dimanapun, walaupun dengan keluarga. Semasa kita tidak makan, belum makan ya. Misalnya bukan makan terus menggunakan masker, tidak. Di saat makan ya kita copot, setelah itu kita pakai lagi. Dengan tetangga apalagi, karena yang membawa virus ini kan kita tidak tahu dengan siapa kita harus berhadapan. Ini yang nomor 1, wajib menggunakan masker, jaga jarak. Ya, tidak boleh bergerombol. Betul. Tidak boleh ada kerumunan gitu. Terus selalu cuci tangan dimanapun, ini harus cuci tangan. Kita dalam kondisi usahakan untuk cuci tangan. Saya kira itu Ustaz. Terakhir untuk closing, Bunda, satu kata untuk Arjulan Podcast. Iya. Satu kata. Iya, satu kata, hebat. Terima kasih Bunda rawuhipun. Jadi mohon maaf di sela-sela kesibukan jenengan masih menyempatkan buat menyapa sahabat-sahabat Arjulan di rumah. Terima kasih sangat penghargaan kami yang sangat tinggi kepada panjenengan. Sahabat Arjulan di rumah, semoga dari perbincangan kita tadi ada yang bisa kalian ambil, terutama bagaimana semangat beliau dalam belajar, ya. Walaupun beliau seorang perempuan. Nah, siapa tahu nanti camatnya Semampir, bahkan wali kotanya Surabaya, salah satu di antara siswa-siswi SD Rijau 9. Gitu benar nggih? Iya, amin. Karena banyak kiai-kiai itu berangkatnya dari Semampir. Iya, jangan yang bilang jelek-jelek berangkat dari Semampir. Nah, banyak orang-orang yang luar bangga biasa jadi anak Semampir. dari Semampir. Terima kasih Bunda, mohon maaf jika ada salah kata. Sekali lagi terima kasih sahabat Arjulan, sekali lagi catat ya, dicatat apa tadi yang disampaikan oleh Bunda Camat, dan semoga itu bisa menjadikan motivasi buat kalian di rumah. Oke. Nah, terakhir sekali lagi ingat 3M, selalu pakai masker di rumah dimanapun kapanpun, kemudian sering-sering cuci tangan pakai sabun di air mengalir, dan jaga jarak, hindari kerumunan. Terima kasih, selamat berkarya, selamat belajar dan beribadah di rumah, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.